Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Lala, guru SMA Islam 1 Surakarta, mengajar mapel matematika kelas 12. Nah, dalam kesempatan ini saya akan memberikan tips atau materi tentang cara cepat menghitung Pythagoras. Nah, sebenarnya materi Pythagoras ini sangat familiar, tapi kadang kita terkendala karena kita terlalu lama dalam menghitung. Nah, bagaimana cara menghitung Pythagoras dalam waktu 10 detik? Nah, kita simak ya. Jadi, kalau kita punya segitiga ABC dengan sisi miringnya adalah AC, maka untuk rumus Pythagorasnya yang udah kita kenal yaitu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, kalau untuk mencari AB kuadrat sama BC kuadrat berarti kan kita tinggal mengurangkan saja. Nah, ketika kita menghitung Pythagoras dan kita menemukan bilangan triple Pythagoras, kita dengan mudah bisa menentukan atau menghitung sisi yang tidak diketahui. Nah, sekarang kalau kita itu tidak menjumpai atau soal yang kita hadapi itu bukan triple Pythagoras. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita akan bahas. Nah, yang pertama, jadi kalau kita punya segitiga siku-siku, kemudian kita punya sisinya itu yang sisi tegak yang pertamanya itu adalah A akar P dan yang keduanya itu adalah A akar Q, maka bagaimana kita bisa mencari nilai X yang belum kita ketahui? Nah, ini kita bisa terapkan dengan menggunakan rumus Pythagoras yang di awal tadi. Nah, sehingga kita cari X kuadratnya, berarti kan kita mau nyari sisi miringnya. Nah, untuk mencari sisi miringnya, berarti kita harus mengkuadratkan sisi tegaknya, yaitu X kuadrat itu sama dengan A akar P dikuadratkan ditambah A akar Q dikuadratkan. Atau kita uraikan menjadi X kuadrat sama dengan A kuadrat P plus A kuadrat Q. Diperoleh X-nya adalah A kuadrat dikalikan P ditambah Q, atau X-nya itu bisa diperoleh A akar P ditambah Q. Nah, mungkin agar lebih paham, Bu Lala akan kasih contohnya langsung. Nah, nih, misalnya Bu Lala punya segitiga siku-siku. Yang pertama sisinya panjangnya adalah 3 cm, yang kedua panjangnya 3 akar 2 cm. Nah, kita mau nyari panjang X atau sisi miringnya. Nah, kita bisa ubah dulu. Yang pertama 3 itu kan bisa kita ubah menjadi 3 akar 1. Nah, kemudian sisi yang kedua adalah 3 akar 2. Maka untuk mencari sisi miringnya tidak perlu menghitung lagi. Sesuai yang kita udah bahas sebelumnya, kita tinggal tambahkan menjadi X sama dengan 3 akar 2 ditambah 1 atau 3 akar 3. Nah, mudah kan? Lagi kita akan beri contoh yang kedua. Nah, di sini Bu Lala juga punya lagi segitiga siku-siku. Yang pertama sisinya 4, yang kedua sisinya 8. Nah, yang kita cari adalah X atau sisi miringnya. Nah, bagaimana cara menentukan sisi miringnya? Nah, kita harus ubah dulu. Ingat, jadi sisinya itu kalau misalnya yang satu 3, yang satu juga 3. Nah, yang ini kan yang satunya 4, yang satunya 8. Sehingga yang 4 itu kita ubah menjadi 4 akar 1. Kemudian 8 itu kan bisa diubah menjadi 4 kali 2. Nah, 4 kali 2 kalau kita masukkan ke akar, 2-nya kita masukkan ke akar, jadinya bisa kita ubah menjadi 4 akar 4. Nah, sehingga untuk sisi miringnya bisa kita cari langsung 4 dikalikan akar 1 tambah 4, atau sisi miringnya adalah 4 akar 5, begitu. Nah, satu lagi di sini Bu Lala ada contoh. Misalnya kita punya segitiga siku-siku, kemudian kita tahu sisi miringnya. Nah, sisi miringnya diketahui 27, kemudian sisi tegak salah satunya yaitu 9. Nah, kita mau cari Y. Nah, gimana cara mencari Y-nya? Ingat, kalau tadi yang kita cari sisi miringnya itu kan akarnya kita jumlah. Nah, sekarang kalau kita mau nyari bukan sisi miring, maka akarnya kita
kurangi. Sehingga dari 27 itu kita bisa ubah menjadi 9 kali 3. Atau kita ubah menjadi 9 akar 9. Kemudian yang 9 kita tetap tulis 9 itu 9 akar 1. Nah, sehingga untuk mencari Y-nya itu bukan sisi miring, maka kita kurangkan. Nah, sehingga panjangnya Y sama dengan 9 akar 9 kurangi 1 atau 9 akar 8. Nah, 8 ini kan bisa kita ubah menjadi 4 kali 2. Berarti jadi 9 kali akar 4 kali 2. Atau akar 4-nya kita keluarkan jadi 9 kali 2 akar 2 sama dengan 18 akar 2. Maka ketemulah Y-nya 18 akar 2. Nah, cukup mudah kan? Kita hanya perlu 10 detik untuk menentukan Pitagoras atau menghitung Pitagoras. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.